Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ulang kembali pembelajaran kita ya, karena kan kemarin katanya masih ada beberapa yang bingung bagaimana cara membuat sudut, bagaimana cara mengukur sudut. Namun sebelum ke sana, Bapak mau menjelaskan tentang penggaris busur ini ya, di mana penggaris busur ini yang Bapak gunakan memiliki dua skala. Ini skala dalam ya. Bilangan yang berwarna merah ini merupakan skala dalam, sedangkan bilangan yang berwarna hitam merupakan skala luar. Penggunanya pun nanti akan berbeda itu. Di sini ini yang bagian tengah dari penggaris namanya titik pusat busur. Nanti itu perlu untuk pengukuran sudut dan juga pembuatan sudut. Baik, langsung saja kita buat suatu sudut tertentu. Pertama, letakkan penggaris busur. Hanya di sini. Ini penggaris busurnya, ya kan? Penggaris busur ini. Bapak mau buat sudut misalnya 110 derajat dengan menggunakan skala dalam. Bapak akan buat sudut sebesar 110 derajat. Yang pertama, pada titik pusat penggaris atau titik pusat busur, Bapak kasihkan titik. Di sini tadi Bapak udah kasihkan terlebih dahulu, kemudian sejajar dengan dia atau di bawah 0 yang di skala 100 skala dalam, Bapak kasihkan titik juga. Kemudian Bapak cari bilangan 110 dengan menggunakan skala dalam ya. Berarti Bapak lihat angka 0 warna merah sampai ketemu bilangan 110. Di sini 110 sejajar dengan 70, maka di angka 70 dikasih juga titik. Seperti ini. Nanti titik-titik ini akan dihubungkan. Misalnya gini, titik yang ini dihubungkan ke titik yang dibuat oleh titik pusat penggaris. Titik yang ini juga dihubungkan ke sini. Ya, sehingga nanti sudut yang ingin kita bentuk atau kita buat akan terbentuk. Ini tadi sudut yang kita buat, di mana nama sudutnya bisa ABC atau CBA pun seperti itu. Besaran sudutnya 110 derajat. Kita ambil contoh lainnya. Baik, di sini kita buat sudut lain dengan menggunakan skala luar. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Bapak akan buat sudut sebesar 110 derajat juga, tetapi dengan menggunakan skala luar. Langkah pertama yang Bapak buat, Bapak berikan titik pada titik pusat penggaris busur. Ya. Di sini Bapak kasih titik, kemudian sejajar atau di bawah angka 0 pada skala luarnya Bapak juga kasih titik. Bisa saja di sini. Seperti itu. Kemudian dari angka 0 ini Bapak cari bilangan 110. Kemudian di bilangan 110 itu Bapak kasih juga titik. Ini dia 110. Udah ya. Titiknya semua udah. Kembali lagi. Nanti titik-titik ini akan kita hubungkan. Titik yang di sini ini dihubungkan ke sini. Titik yang ini juga dihubungkan ke sini. Maka sudut 110-nya akan terbentuk. Baik, ini tadi sudut yang kita buat. Nama sudutnya Bapak kasih nama DEF ataupun FEE, FED, tidak masalah. Dimana besaran sudutnya 110 derajat. Seperti itu ya. Kita lihat perbedaan dari kedua sudut yang tadi kita buat. Lihat, kedua sudut yang kita buat tadi ini menggunakan skala dalam
arah terbukanya sudut ke arah kanan. Ini tadi menggunakan skala luar di mana arah terbukanya sudut ke sebelah kiri. Nanti ini kalau misalnya ada sudut yang seperti ini, kalau misalnya dia terbuka ke kanan, langsung saja menggunakan skala dalam. Kalau misalnya dia terbuka ke kiri, maka langsung saja menggunakan skala luar seperti itu, dalam mengukur sudut ataupun dalam membuat sudut. Oke, kita buat contoh lain biar lebih paham lagi. Baik, di sini Bapak buat contoh lagi. Bapak akan coba buat sudut sebesar 30 derajat dengan menggunakan skala luar. Berarti pada titik pusat penggaris Bapak kasih titik di sini. Kemudian di bawah 0 yang skala luarnya di sini ya, atau sejajar titik yang ini ke sebelah kiri dikasih titik juga. Kemudian karena tadi ini kan akan menggunakan skala luar ya, 0 yang skala luar kita lihat angka 30-nya atau bilangan 30-nya, kemudian kita kasih titik. Ini dia. Di sini kan 30, maka kita kasih titik juga di sini. Seperti yang tadi, titik-titik ini akan kita hubungkan. Titik yang ini kita hubungkan ke sini, titik yang ini kita hubungkan ke sini. Gitu ya. Ini dia tadi sudut yang kita buat, di mana nama sudutnya X, Y, Z ataupun Z, Y, X pun tidak masalah. Besaran sudutnya 30 derajat. Perlu diingat, titik sudut dari sudut ini adalah Y, karena pertemuan kedua garis lurusnya ada di titik Y. Seperti itu. Kalau biar lebih paham lagi, Bapak akan buat lagi contoh yang lain. Oke, di sini tadi kan sudut yang kita buat menggunakan skala luar ya. Bapak juga di sini akan buat sudut sebesar 70 derajat dengan menggunakan skala dalam. Berarti pada titik pusat penggaris busurnya kita kasih titik. Seperti ini. Kemudian karena menggunakan skala dalam kan nolnya di sini tuh. Memulai dari sini. Kemudian dibuat titik di bawah nolnya ataupun sejajar dengan titik yang ini, sejajar dengan titik ini ke sini, atau dibuat titik ke sebelah kanan. Dibuat titik di sini. Setelah itu kita cari bilangan 70. Ini dia 70-nya dengan menggunakan skala dalam. Ini dia 70-nya sejajar dengan 110 dengan menggunakan skala luar. Maka kita kasih titik di sini. Perlu diingat, dalam pemberian titik sebelum membuat sudut, skala apa yang kita gunakannya, agar nanti tidak salah. Misalnya menggunakan skala dalam, ternyata titik yang diletakkan sebelah sini, maka nanti sudutnya tidak akan terbentuk sesuai yang diinginkan. Maka kalau misalnya menggunakan skala dalam, salah satu titik yang lain itu diletakkan di sebelah kanan. Ini kan tadi titik yang sejajar dengan titik pusatnya. Kemudian titik lain yang ada di bawah ini, apabila menggunakan skala dalam, dia akan berada di sebelah kanan. Paham ya? Tapi kalau misalnya menggunakan skala luar, maka titik yang sejajar dengan titik yang dibuat melalui titik pusat penggaris, maka dia akan sebelah kiri. Itu menandakan bahwa sudut tersebut menggunakan skala luar. Tapi karena kita menggunakan skala dalam, maka titik yang ini akan ada di sebelah kanan, seperti itu ya. Ini tadi sudut yang kita buat. Bapak kasih nama MNO ataupun ONM, tidak masalah, besarnya 70 derajat. Dia akan terbuka ke sebelah kanan karena menggunakan skala dalam. Ingat, dalam pembuatan
pembuatan sudut kalian menggunakan skala dalam, berarti titik ini kan tadi titik yang dibuat melalui titik pusat penggaris, maka titik yang sejajar dengan dia akan ke sebelah kanan karena menggunakan skala dalam, gitu ya. Berbeda dengan yang ini tadi. Ini tadi titik pusat, titik yang dibuat melalui titik pusat busur, maka titik yang sejajar dengan dia akan berada di sebelah kiri. Itu perbedaannya, ya. Semoga paham. Baik, di sini Bapak sudah ada dua sudut, di mana besaran kedua sudut ini kita belum tahu berapa. Akan kita ukur dengan menggunakan penggaris busur. Cara mengukur sudut dengan menggunakan penggaris busur, pertama lihat, ini kan terbuka ke kanan, otomatis ini menggunakan skala dalam. Ini terbuka sebelah kiri, maka ini menggunakan skala luar. Berarti nanti yang kita fokuskan masing-masing kepada skalanya. Nah, langkah pertama yang dilakukan, letakkan penggaris busur pada sudut yang ingin diukur, di mana nanti titik pusat ini, titik pusat penggaris diletakkan sejajar atau berimpit dengan titik sudut, ya, titik sudutnya, titik pusatnya, titik pusat penggaris busur diletakkan berimpit atau sejajar atau pas di titik sudut. Nah, seperti itu. Kita letakkan titik pusat penggaris ini pada titik sudutnya. Nah, ini dia. Ya kan, seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, biasanya itu udah pas. Nah, ini dia udah pas ya. Kemudian kita coba sampai pas. Patokannya kita di sini itu titik pusat penggaris dengan titik sudut. Kalau misalnya sudah berimpit, biasanya sudut pun akan terukur. Nah, kita lihat kaki sudut yang lain, ya kan, sudah di 0, maka kaki sudut yang lainnya kita lihat berada pada angka berapa. Nah, yang ini berada pada angka 80 karena tadi kan menggunakan skala dalam. Berarti besaran sudut ABC adalah 80 derajat. 80 derajat. Kemudian kita ukur sudut KLM. Berapa besar sudut KLM? Nah, karena ini menggunakan skala luar, berarti terbuka ke sebelah kiri menggunakan skala luar. Maka titik pusat penggaris kita sejajarkan atau kita himpitkan pada titik sudutnya. Ini dia. Kita himpitkan. Kalau nanti udah terhimpit, maka sudut akan terukur berapa besarannya. Kita ukur ya. Nah, seperti ini, maka besaran sudutnya adalah 100 derajat. Nah, berarti besaran sudut KLM adalah 100 derajat. Baik, kita ambil contoh yang lain. Baik, di sini Bapak sudah memiliki dua sudut lagi, di mana nama sudut yang pertama EFG dan sudut yang kedua XYZ. Nah, sudut-sudut ini akan kita ukur dengan menggunakan penggaris busur. Nah, karena ini terbuka ke kanan, sudah pasti dia menggunakan skala dalam. Ya. Titik pusat penggaris kita letakkan pada titik sudut. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini, udah pada titik sudut. Kita lihat. Oke. Seperti ini. Nah, karena
garis EF berada di antara 60 dengan 70, berarti sudut ini besarnya adalah 65 derajat. Kemudian kita ukur sudut XYZ ataupun sudut ZYX. Kembali lagi, karena ini terbuka ke kiri, maka menggunakan skala luar. Kita letakkan titik pusat penggaris pada titik sudut. Kemudian kita lihat apakah garis XY-nya sudah sejajar atau udah lurus dengan angka 0-nya. Kemudian kalau sudah lurus, kita lihat garis yang lain, yaitu garis ZY atau YZ. Nah, karena garis ZY atau YZ berada pada angka 70, maka besaran dari sudut XYZ-nya adalah 70 derajat. Intinya, dalam pengukuran sudut itu yang perlu ditekankan atau diperhatikan itu titik pusat, apakah sudah berhimpit betul dengan titik sudut ya. Kalau misalnya belum berhimpit betul, maka usahakan berhimpit sehingga nanti angka 0 pada penggaris akan sejajar dengan salah satu kaki sudut, sehingga nanti pun garis yang lain akan sejajar dengan suatu bilangan yang ada pada penggaris, sehingga diketahui berapa besar sudut yang terbentuk. Baik, untuk jenis-jenis sudut kan ada 4 ya. Bapak rasa itu bisa dibaca di buku. Yang pertama ada sudut lancip, besarannya 0 sampai kurang 90 derajat atau di bawah 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku besarannya tepat 90 derajat. Dan ada sudut tumpul yang ketiga, besarannya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Dan yang terakhir ada sudut lurus, besarannya sama dengan 180 derajat. Baik, kalau nanti ada yang tidak paham bisa dijawab ke Bapak. Bapak rasa sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.